Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel ini. Hari ini kita akan kembali belajar dan kali ini kita masuk ke materi TKP part 2, yaitu tentang indikator sosial budaya, TIK atau Teknologi Informasi Komunikasi, serta profesionalisme. Seperti biasa di akhir dari materi, ada latihan soal sebanyak 11 nomor dan juga jawabannya di sesi paling akhir. Dan teman-teman yang baru bergabung, aku ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa ya untuk subscribe channel ini dan tekan tombol like-nya biar aku makin semangat untuk membuat rangkuman materi berikutnya. Kita masuk ke materinya, tapi sebelum itu di sini aku mau merekomendasikan sebuah platform belajar. Ini platform yang paling aku sukai, yaitu dari sahabat CPNS, yaitu paket untuk CPNS Mastery SKD Edition. Ini platformnya cukup murah, cuma 99.000. Teman-teman akan memperoleh fasilitas yang sangat banyak, apa aja seperti ada video panduan, akses materi, e-book soal, channel belajar, smart learning, rekap mentoring, video pembelajaran untuk TIU, serta grup diskusinya. Untuk info lebih lanjut, silahkan teman-teman bisa cek description box aku ya. Dan kita masuk ke materinya. Oke, yang pertama kita bahas dulu terkait dengan indikator dari sosial budaya. Nah, apa aja hal-hal penting yang perlu teman-teman ketahui dari indikator sosial budaya? Nah, yang pertama, teman-teman mengusahakan memilih jawaban yang menunjukkan sikap yang dewasa, kemudian mencari jawaban yang memberikan solusi dari permasalahan di kehidupan sosial ataupun di lingkungan sekitar. Kemudian, yang kedua yaitu tentang teknologi informasi dan komunikasi. Nah, hal apa aja yang perlu teman-teman ketahui dari indikator ini? Yaitu teman-teman usahakan untuk memilih jawaban yang menunjukkan sikap yang memanfaatkan teknologi informasi secara efektif, kemudian jawaban yang bisa meningkatkan kinerja, serta mencari jawaban yang bijaksana tentang kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Serta indikator yang terakhir yaitu profesionalisme. Nah, jawaban seperti apa yang sebaiknya teman-teman pilih? Yaitu jawaban yang menunjukkan sikap tetap fokus pada pekerjaan apapun gangguannya, serta jawaban yang menunjukkan pekerjaan bekerja secara efektif dan efisien. Nah, seperti sebelumnya, tipsnya sama aja. Tips sederhana, ada 4 poin atau 4 langkah. Langkah pertama, teman-teman tentukan indikatornya, apakah masuk dalam indikator sosial budaya, TIK, ataupun profesionalisme dari soal tersebut. Kemudian langkah kedua, teman-teman eliminasi opsi yang paling tidak sesuai dan sisakan 2 opsi terbaik yang teman-teman menurutnya itu punya poin 4 dan poin 5, serta tentukan satu jawaban yang paling efektif dan rasional untuk dilakukan di kehidupan sehari-hari atau di dunia nyata. Karena jika teman-teman bisa memastikan poin 4 dan poin 5, artinya paling tidak teman-teman bisa mengumpulkan poin sebesar 140 poin, di mana passing grade cuma 126. Ini sangat jauh dari standar passing grade untuk TKP. Oke, paham ya? Jadi teman-teman pahami tipsnya dan tahu apa tipe jawaban yang dicari di masing-masing indikatornya. Oke, sekarang kita masuk ke latihannya dulu, latihan contoh soalnya. Oke, kita masuk ke latihan soal yang pertama. Hari ini Anda cukup sibuk, tapi di sisi lain di kantor Anda ada banyak pekerjaan yang terbengkalai, orang yang bertanggung jawab pindah kerja. Maka apa yang akan Anda lakukan? A. Inisiatif untuk langsung mengerjakan pekerjaan tersebut karena jika terbengkalai terlalu lama akan mengganggu proses kerja. B. Langsung mengerjakan pekerjaan tersebut dan baru akan memberitahukan atasan setelah pekerjaan tersebut selesai. C. Melakukan hanya apa yang dikatakan oleh atasan, tidak lebih dan kurang. D. Menyarankan rekan Anda yang lain yang menurut saya kompeten untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Dan E. Memberikan saran dan rekomendasi hal-hal yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut tetapi tidak bertindak sebelum disetujui oleh atasan. Yang pertama, tentukan indikator. Nah, di sini yang masuk adalah indikator dari profesionalisme. Dari mana aku tahu? Dari keyword-keyword ini. Nah, dari sini teman-teman bisa menyimpulkan ini tentang pekerjaan yang dimana ada kedilemaan di diri Anda dalam menangani permasalahan ini. Sehingga ini masuk dalam indikator profesionalisme. Kemudian step yang kedua, eliminasi opsi yang tidak sesuai. Nah, teman-teman bisa lihat
dan kita akan pilih 3 yang kurang tepat. Yang pertama, aku akan mengeliminasi menyarankan rekan Anda yang lain yang menurut saya kompeten untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Ini salah ya teman-teman, karena tiap-tiap orang itu sudah punya jobsnya masing-masing. Jadi kita tidak boleh mengganggu kinerja dari rekan Anda. Kemudian opsi yang kedua aku hapus, yaitu langsung mengerjakan pekerjaan tersebut dan baru akan memberitahukan atasan setelah pekerjaan tersebut selesai. Sebenarnya ini bagus, cuman ada kata akan memberitahukan atasan setelah pekerjaan tersebut selesai. Itu kurang tepat ya teman-teman, karena jangan sampai ada langkah yang salah dari inisiatif Anda tersebut. Kemudian berikutnya aku menghapus yang ini, yaitu inisiatif untuk langsung mengerjakan pekerjaan tersebut, karena jika terbengkalai terlalu lama akan mengganggu proses kerja. Sebenarnya bagus, tapi jangan sampai teman-teman salah langkah dalam menyelesaikannya, sehingga opsi yang terbaik dari sini adalah dua opsi yang terbaik C dan D, yaitu hanya melakukan apa yang dikatakan oleh atasan, tidak lebih dan tidak kurang, serta memberikan saran dan rekomendasi hal-hal yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, tetapi tidak bertindak sebelum disetujui atasan. Nah, kenapa aku pilih ini? Karena sebagai bawahan kita tidak boleh melangkahi perintah dari atasan. Nah, sehingga mana yang paling tepat dari dua opsi terbaik ini, C atau E? Yang paling efektif yang mana atau yang paling rasional yang mana? Yaitu C, melakukan hanya apa yang dikatakan oleh atasan, tidak lebih dan tidak kurang. Jadi menurut aku yang opsi E ini itu punya poin 4. Oke, sepakat ya teman-teman? Contoh soal yang kedua, Anda sering melakukan dinas keluar kota. Pekerjaan Anda menuntut Anda untuk selalu mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan ketika bertugas, mulai dari barang-barang pribadi sampai ke dokumen penting yang harus dibawa. Kendala yang sering terjadi adalah Anda agak sedikit pelupa. Terkadang barang bawaan Anda bisa tertinggal, belum lagi risiko kerusakan selama perjalanan atau hilang. Sehingga sikap Anda adalah A. Menyiapkannya jauh-jauh hari agar tidak lupa, B. Selalu membawa dokumen cadangan di tempat berbeda, C. Menyimpan dengan sistem online agar bisa diakses di mana saja, D. Menyimpan dokumen di dalam hard disk, E. Tetap mempersiapkan seperti biasa yang Anda lakukan. Nah, kita ikuti step yang tadi. Langkah pertama, teman-teman tentukan indikatornya. Nah, ini masuk dalam indikator TIK. Dari mana? Dari ini, dokumen penting, dan teman-teman bisa lihat opsinya ada tentang sistem online dan juga ada hard disk. Oke, jelas ya. Jadi teman-teman jangan hanya fokus di soal aja, opsi pun bisa teman-teman jadikan patokan untuk menentukan indikatornya. Kemudian langkah kedua, eliminasi opsi yang tidak sesuai. Nah, yang pertama, aku eliminasi tetap mempersiapkan seperti biasa yang Anda lakukan. Ini tidak tepat karena tidak ada inovasi atau tidak memberikan solusi dari permasalahan yang sering Anda alami. Kemudian, aku menghapus menyiapkannya jauh-jauh hari agar tidak lupa. Ini bagus, tetapi tidak selamanya agenda kita itu telah kita ketahui jauh-jauh hari sebelumnya. Nah, bagaimana jika Anda dinas saat pemberitahuan yang dadakan, sehingga ini juga kurang tepat untuk menyiapkannya jauh-jauh hari agar tidak lupa. Kemudian saya menghapus lalu membawa dokumen cadangan di tempat yang berbeda. Sebenarnya ini cukup bagus, tetapi agak sedikit rempong ya dan kurang efisien jika teman-teman menerapkan selalu membawa dokumen cadangan di tempat yang berbeda. Dua opsi terbaik yaitu opsi C dan D, yaitu menyimpan dengan sistem online agar bisa diakses di mana saja, dan D. Menyimpan dokumen di dalam hard disk. Nah, menurut teman-teman mana yang paling efisien? Aku pribadi lebih memilih yaitu C. Menyimpan dengan sistem online agar bisa diakses di mana saja. Kenapa? Karena jika teman-teman simpan di dalam hard disk, ini masih ada resiko kelupaan atau resiko hilang selama perjalanan. Beda dengan sistem online yang teman-teman bisa mengaksesnya kapan aja tanpa ada resiko teman-teman lupa. Oke, sepakat ya? Soal terakhir, Anda sedang mempersiapkan skripsi Anda berbulan-bulan, namun suatu ketika Anda sakit ketika akan menghadapi ujian akhir dan dosen Anda menawarkan untuk mengikuti ujian susulan.
Apa yang akan Anda lakukan? A. Cuek saja menghadapi dosen jika saya tidak ditawari ujian susulan. B. Saya menghadap dosen saya untuk meminta ujian susulan. C. Saya menyadari bahwa jika saya tidak mengikuti ujian mungkin saya tidak akan lulus. D. Seharusnya dosen tahu bahwa saya sedang sakit sehingga tidak dapat mengikuti ujian. E. Saya mungkin akan mengikuti ujian susulan kalau diadakan. Kita masuk ke step-stepnya. Yang pertama, tentukan indikator. Nah, ini masuk dalam indikator sosial budaya dari mana? Dari mempersiapkan skripsi dan dosen Anda menawarkan. Ini jelas bahwa mempersiapkan skripsi ini masuk dalam kehidupan sosial Anda. Dan ada kata dosen, artinya ini terkait dengan interaksi Anda dengan orang lain, sehingga ini masuk dalam indikator sosial budaya. Step kedua, eliminasi opsi yang tidak sesuai. Yang pertama, aku hapus cuek saja menghadapi dosen. Ini jelas ya, ada kata cuek, sehingga ini dikategorikan bukan pilihan yang terbaik. Kemudian saya hapus, saya menyadari bahwa jika saya tidak mengikuti ujian, mungkin saya tidak akan lulus. Ini saya hapus karena ini tidak memberikan solusi. Dia hanya menyadari bahwa jika tidak ikut ujian, maka dia tidak akan lulus. Ini tidak memberikan solusi ya, karena hanya menyadari. Dan terakhir saya hapus, seharusnya dosen tahu bahwa saya sedang sakit sehingga tidak dapat mengikuti ujian. Ini juga salah, karena seharusnya yang lebih proaktif itu adalah mahasiswa, bukan dosen yang harus mencari tahu tentang masalah mahasiswanya. Sehingga opsi yang terbaik yaitu B dan E. Saya menghadapi dosen saya untuk mengikuti ujian susulan dan saya mungkin akan mengikuti ujian susulan kalau diadakan. Dan opsi yang terbaik yang menurut aku rasional atau efektif yaitu saya menghadap dosen saya untuk meminta ujian susulan karena dia lebih aktif untuk menyelesaikan permasalahannya ketimbang yang opsi E yang lebih terdengar pasrah saja. Oke, sepakat ya teman-teman? Dan cukup sekian untuk materi kali ini, semoga bermanfaat. Dan kita masuk ke sesi latihan soal, ada 11 nomor. Selamat mengerjakan teman-teman, dadah!
Oke teman-teman, ini dia kunci jawaban dari 11 nomor soal yang tadi. Semoga teman-teman banyak yang benar ya. Dan cukup sekian untuk materi kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.